kami khawatir terjadi degradasi moral berlanjut. 300 triliun dihukum cuma 6,5 tahun gitu loh. Bayangkan 300 triliun hukumannya 6,5 tahun. Kan mestinya hukuman mati orang kayak begini. 300 triliun itu uang rakyat, uang kita itu. Jadi dalam perspektif inilah saya ingatkan saudara saya Yusril Iza Mahendra, dengan sangat hormat, batalkan program memaafkan koruptor nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, 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 ya Jal Jalali wal Ikram. Saudara-saudara, hari ini Egy Sujana sebagai presiden tim pembela ulama dan aktivis didampingi atau disertai Damai Hari Lubis sebagai koordinator seluruh advokat di tim pembela ulama dan aktivis, berkesempatan untuk membahas dua hal penting. Yang pertama, kami khawatir terjadi degradasi moral berlanjut. Memang ada tanda tanya, karena memang kita harus pertanyakan terhadap dua hal ini. Yaitu pertama, usulan Yusril sebagai Menteri Hukum dan HAM, Menko ya, jadi dia membawahi Menteri Hukum juga HAM yang si Suparman ya, dan si Pigai Menteri HAM-nya itu, koordinatornya Yusril, untuk supaya koruptor dimaafkan apabila uangnya dikembalikan. Dan juga ada video tentang itu oleh Presiden Prabowo langsung. Tapi dugaan kami, ini yang ngerti masalah hukum kan Yusril. Tidak bermaksud saya mengklaim Prabowo nggak ngerti hukum. Ngertilah, jenderal, presiden ya. Tapi bagaimana rumusan hukum detailnya kan nggak paham. Yang paham tuh Yusril. Cuma problem seriusnya adalah ada pasal 55 KUHP tentang turut serta bagi pelaku kejahatan, misalnya temennya, misalnya jaringannya, dan seterusnya. Karena korupsi itu punya nilai secara hukum dilarang, haram korupsi di negeri kita ini. Ada undang-undang KPK untuk itu, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, diperbaharui lagi tahun 2001 ya. Undang-Undang nomor 20 jelas sekali di ayat 2 dan seterusnya itu. Yang poinnya adalah 3: perbuatannya melawan hukum, kedua merugikan negara, ketiga memperkaya diri dan atau orang lain. Nah, di sini saya berani secara ilmu hukum Yusril bisa dikenakan pasal 55. Nah, kalau ini jadi kebijakan presiden, presiden juga bisa kena pasal 55 KUHP, turut serta memperkaya diri dan orang lain. Oke, diri dia nggak dapat,
orang lain dong jadi dapat. Misalnya dia nimpe itu tuh contohnya si siapa itu Muiz tuh yang 6,5 triliun 300 triliun dihukum cuma 6,5 tahun gitu loh. Bayangkan 300 triliun hukumannya 6,5 tahun. Kan mestinya hukuman mati orang kayak begini. 300 triliun itu uang rakyat, uang kita itu. Yang ada dalam sumber daya alam namanya timah. Kurang ajar orangnya. Dia kita ketahui lewat medsos punya rumah di Australia dan di tempat-tempat lain. Bahkan ada info di Inggris juga punya. Yang sifatnya luar biasa kemewahannya. Punya private jet. Dan yang paling menarik, uang itu diakui uang istrinya. Istrinya sendiri yang ngomong, uang saya katanya. Dari mana istri dapat uang sebanyak itu? Karena investigasi harus mendalam. Karena telah melawan hukum dan merugikan negara dan memperkaya dirinya. Nah, kenapa saya kenakan pasal 55? Karena Yusril mengkondisikan dimaafkan. Asal balikin. Pertanyaan seriusnya, 300 triliun kalau dibalikinnya cuma 100 triliun aja misalnya, 200 triliun udah gak ada. Nggak mungkin negara nggak nerima. Daripada terima 100 triliun, 200 triliunnya kemana? Dimaafkan. Di situ hukum berperan menciptakan kondisional objektif, dibantulah orang menjadi kaya raya oleh kebijakan. Jadi tidak mengurangi hormat saya dengan Yusril, dia sahabat saya, sama-sama pendiri Partai Bulan Bintang di samping MS Ka'ban. Kita ingat betul di rumah Anwar Haryono, mantan ketua Dewan Dakwah. Jangan lupalah sejarah itu. Saya ini pendiri ya Partai Bulan Bintang. Dan waktu periode pertama saya tampil calon ketua umum, lawannya Yusril dan Sumargono almarhum, ketua Kisdi. Nah, memang yang menang Yusril karena dia menggagas awal, tapi kita ini pendiri ya kalah, dan banyak kebijakannya yang tidak sependapat. Saya keluar dari PBB. Sebenarnya nggak bisa, pendiri kok keluar gitu. Tapi ya nggak ada urusan lah, daripada saya nggak nyaman kan. Kalau Yusril nggak benar cerita saya boleh konfirmasi. Ini kan cerita lalu, cerita 25 tahun lalu gitu loh, kurang lebih ya. Jadi dalam perspektif inilah saya ingatkan saudara saya Yusril Iza Mahendra dengan sangat hormat, batalkan program memaafkan koruptor nih, karena menghina juga para korban dari korupsi ini yang luar biasa ya. Nanti bagaimana yang kalau korupsi dari judi online, bagaimana kalau dia korupsi dari yang lain-lain tadi, dimaafkan, ngembaliinnya nggak sesuai dengan yang dia timpe. Coba, Anda telah memperkaya diri orang lain, Anda turut serta. Saya bisa lakukan advokasi, saya advokat, saya lawan kalian ya. Maka saya ingatkan Prabowo, sebelum ini jadi kebijakan, saya ingatkan, saya sayang dengan Prabowo, saya dukung beliau. Kami itu, karena memang saya sejak 2014 dan 2019 saya lawyer Prabowo dalam Pilpres, sampai di penjara membela beliau tahun 2019. Karena saya berani mengatakan people power. Tapi beliau besuk kan? Beliau besuk. Ditolak pertama. Mbak Titi besuk. Amin Rais besuk. Nggak boleh. Alasan jadwal kunjungan udah habis. Ini yang busuk nih orang spesial. Capres waktu itu 02 dia. Ditolak. Luar biasa kezolimannya Jokowi presiden waktu itu gitu loh. Saya nggak ditolak besuk karena pengacaranya. Terus nggak ada artinya. Prabowo kan orang besar. Iya itulah. Perlu dihalangi.
perlu dihalangi karena berdampak, ya kan? Yang menghalangi kita nggak tahu, oknum. Nah, tanpa disadari dengan dia ditolak tuh justru berita jadi besar, ya kan? Itu kan dilalah aja. Ya, tanpa ngingetin untuk supaya dapat balas jasa, ndak. Saya nggak pernah dikontak sama Prabowo, nggak apa-apa kok. Kita ikhlas aja berjuang kan untuk tegaknya kejujuran, kebenaran dan keadilan. Itulah substansi dari ajaran Islam. Dan karena waktu itu hanya Prabowo yang berani nandingi Jokowi, karena head to head ya, berdua tampil 2 kali pilpres dengan segala ininya. Jadi saya bantu betul. Tapi 2024 jujur saya nggak bantu, saya bela Anies. Kenapa saya bela Anies? Karena Prabowo gabung sama Jokowi yang saya lawan sejak dulu, konsisten. Sampai detik ini ijazahnya palsu. Jadi bukannya saya nggak suka dengan Prabowo. Kenapa saya dukung? Karena Prabowo dukung bergabung dengan pencuri, bergabung dengan ijazah palsu, penipu. Mobil SMK bilang ada 6.000 yang tipu, gak ada sekarang. Sampai udah lengser jadi presiden. Bagaimana pertanggungjawaban itu yang 6.000 mobil SMK? Mana mobilnya sekarang? IKN diresmikan September 2024. Kemiskinan 2004 0%. Rakyat miskin ekstrim. Enggak tuhnya naik ya kemiskinan ya. Nggak ada yang benar Pak Jokowi itu. Terus kemarin katanya tahun 2023 ekonomi meroket. Oh itu bulan September. Tahunnya bablas. Mana tanggung jawab dia? Ini moral yang brengsek ini luar biasa. Nah, kami berharap Prabowo jangan lanjutkan degradasi moral ini, jangan lanjutkan. Yang kedua, soal lukisan Bang Yos itu. Oh iya, saya lihat tuh. Ya. Viral. Bang Yos bikin lukisan 5 kalau nggak salah, mau dipamerkan di galeri mana nggak tahu deh. Kita lihat di medsos aja ya. Kok lukisan aja dilarang dipamerkan? Untuk apa ada pasal 28 huruf E tentang perlindungan negara membiarkan untuk adanya beda pendapat, kebebasan berpendapat, lisan maupun tulisan. Nah, lukisan itu bagian dari tulisan, dilukis, mengekspresikannya. Memang tergambar di situ, bagi yang cerdas sih ngerti membaca lukisan itu. Ada petani buka baju, tapi dia nyuapin pejabat. Petani pakai telanjang dada, pakai topi petani lah. Topi apa namanya itu ya? Topi petani itu. Itu kan lambang PKI. PKI itu palu arit. Palunya itu buruh, arit itu petani. Itu lambang PKI. Jadi rejim sekarang disuapi oleh PKI, gitu loh. Untuk dikasih pesan moral dari Bang Yos itu. Belum lagi ada di lukisan itu, ada di medsos, ya nggak usah diceritain ya, atau perlu dibukain nggak usah ya. Itu Jokowi kayak raja, di sampingnya ada senjata yang lagi neken nindas rakyat. Nah, itu kan gambaran politik dinasti. Itu orang bebas. Nah, menurut Sritra gitu, yang terkonfirmasi lewat medsos ya. Kalau nggak benar medsos itu dong ditangkap karena dia menyebarkan berita palsu. Sebetulnya juga bukan ditangkap. Apa? Diproses ya? Dulu. Klarifikasi dulu, betul ya. Boleh. Betul. Karena udah diampuni yang gitu-gitu ya. Kan Prabowo udah bikin amnesti yang gitu-gitu, nggak boleh lagi, apalagi kalau ditangkap ya di zaman Prabowo. Dan ini pameran lukisan di zaman Prabowo loh. Ini cacat moral, ini degradasi yang turun jika Prabowo tidak tegas. Nah, saya dengar Fadli John sebagai Menteri Kebudayaan mengkonfirmasi hal ini kepada presiden yang lagi di luar negeri,
Dan presiden sangat cerdas. Ini udah gua kasih tanggung jawab lo si Fadlizon tuh Menteri Kebudayaan. Lo putusinnya sendiri. Saya nggak merekomendasikan untuk dilanggar. Itu yang kita dengar. Hebat di sini Prabowo. Cuma pertanyaan seriusnya, kenapa si Fadlizon kalah set dengan wakilnya si Giring itu? Yang mantan diam kali tanpa selang Fadlizon. Mungkin juga, tapi kalau diam-diam oke lah kita terima. Apa Fadlizon bisa alasan saya nggak tahu, kan sudah kejadian. Seminggu berjalan, sudah ditutup galeri, sudah beredar berita nggak boleh lukisan itu dipamerkan. Kenapa bisa demikian? Giring ditelepon oleh si Kaisang. Oh, Kaisang dia bukan pejabat publik. Kan dia ketua partai. Oh iya. PSI. Iya. Si Ya? si Giring itu kan jadi wamen kan rekomendasi Kaisang. Artinya pejabat publik di bawah Partai. pejabat publik. Bukan pejabat publik lagi. Berarti dia lebih Pejabat kuasa lagi. Lebih kuasa. Namanya ketua partai. Jadi ini overlapnya seperti ini harus dibenerin ya. Ini degradasi moral yang harus disudahi. Nah, gitu. Nah, TPUA tampil untuk membela aktivis. Nah, ini kan Fadlizon aktivis. Jadi saya bela Fadlizon, saya bela Prabowo sebagai aktivis. Pemilik galeri yang ditekan-tekan, pelukisnya itu aktivis. Kalau siap kita bantu. Nah, nggak usah terlalu siap, ini kan udah informasi publik. Nggak, kalau dia siap. Kalau dia siap kasih kuasa hukum boleh. Ini kan kita bantu juga ikhlas-ikhlas aja, nggak minta bayaran atau apa. Kita kan selalu prodeo kita istilahnya untuk moral bangsa jangan terganggu gara-gara kelakuan Joko Widodo dan anak-anaknya sekarang ini. Gitu loh bos. Oleh karena itu silahkan DHL sebagai koordinator advokat, apakah nanti walaupun nggak dapat surat kuasa nggak apa-apa, kita bela secara kebijakan. Yang penting kita sudah menawarkan itikat baik gitu. Itikat baik. Ya, tapi walaupun nggak dapat surat kuasa, saya bela secara advokasi namanya. Oh iya. Ya, TPUA. Nah, kenapa? Karena kita pasal 108 KUHP. Kita melihat ada pelanggaran, nah kita harus berbuat sesuatu. Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat. Top, silakan DHL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya perjuangan, abang saya, kakak perjuangan, kakak aktivis. Istilah ente senioren, Profesor Dr. Haji Egy Sujana, sarjana hukum MSI. Jadi kalau saya pakai baju gini bang, sengaja nih saya. Artinya lagi gelap nih. Dunia lagi gelap nih. Hukum kita lagi gelap. Bukan ngikut-ngikut ninja. Bukan. Ini kan warnanya hitam. Saya punya warna kuning. Nanti sangkanya cerah. Ini dunia lagi gelap. Artinya suasana. Sabar dong. Saya kacamatanya aja. Nah, sama. Tapi itu udah ciri khas. Jadi suasana politis ini lagi gelap. Ya kan? Lagi mendung. Seperti udara ya saat ini nih Desember. Udara politik. Udara politik. Degradasi moral, jadi membuat semua remang-remang. Jangan berlanjut. Jadi saya kupas dulu permasalahan hukum Yusril. Pak Yusril, coba kalau bang yang pasal 55 tadi. Nanti dulu. Atau itu sisi lain. Oke. Jadi saya kalau sejarah dari Bang Egy itu punya kisah sendiri dengan Pak Yusril tadi saat mendirikan PBB. Jadi ikut membangun PBB bang. Oh iya, pendiri. Dan setelah saya itu, sebagai presiden PPMI waktu itu. Jadi komunitas gabung situ. Nah kalau saya pernah kenal bang satu grup di WhatsApp grup WAG saat GNPF Ulama. Waktu ketuanya adalah Ustadz Nasir. Bahtiar Nasir. BN. Setelah itu, nah itu artinya berteman dalam satu grup kan. Setelah itu nggak berteman. Pada tahun nggak berteman itu, pasca dia malah membela orang yang pernah menjadi klien dia, jadi lawan dia menjadi klien dia, begitu bang. Undang-undang ormas, ya kan dulu ya awalnya. Setelah itu 2019 ya saya ikut ngempesin PBB.
ikut ngempesin, ya. Nah, saya berani tanggung jawab. Saya ikut, walaupun belum tentu berhasil, tapi saya ikut ngempesin. Berhasil kok, dia nggak masuk threshold. Saya ikut ngempesin dalam artian kata bukan memfitnah, ya kan? Sudut pandang Yusril ini kurang cocok bagi saya. Jadi saya nggak pernah mendukung Yusril sejak tahun 2004 maupun ini. Jadi beda dengan Bang Egy. 2017-16an saya berteman, setelah itu saya nggak simpati. Akhirnya saya ikut mengempeskan, itu hak saya kan. Supaya partai yang kita nggak idola, ya tentunya jangan menang gitu loh, ya kan? Itu logikanya. Logika pemilu, logika pilpres. Nah sekarang beliau sebagai ahli hukum malah dan menterinya itu yang penting. Nah, ahli hukum dan menteri, pakar lah beliau itu. Kita nggak bisa nggak boleh sanksikan. Cuma masalahnya tidak menurut perseptif kita, perspektif pejuang hukum di TPUA minimal paling tidak itu dia tidak menggunakan ilmunya untuk yang baik. Menurut kita, ini kan subjektif mungkin. Masukan yang melihat. sesat ya buat presiden. Iya, karena apa dampaknya? Hukum itu selalu berlaku tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Harus ada asas legalitas yang Bang Egy bilang pasal 1 dalam KUHP. Ayat 1. Ya kan? Nulum, delictum, ya kan? Nah, dan lain-lain. Artinya teori itu menyatakan tiada hukuman bagi tidak ada ancaman sebelum ada aturannya yang mengatur. Nah, kecuali HAM retroaktif. Ini tidak retroaktif. Asas legalitas, dia asas legalitasnya apa? Kalau ini segera dilaksanakan, Prabowo terkecoh. Yang Bang Egy bilang bukannya nggak ngerti, dia sudah percayakan. Tadi lukisan dipercayakan sama Pak John, urus dong, gitu kan? Iya. Menurut pendapat Bang Egy ini juga begitu. Nah, cuma pesanan siapa nih? Orang yang banyak salah itu kan rejimnya kemarin, yang ada titipan orang-orangnya. Dikatakan orang-orang yang titipan. Kalau istilah saya itu ya, ini pendapat hukum saya, Muhaimin CS, ini gitu. Itu ada. Jadi kebanyakan kan artinya kabinet Prabowo kan belum punya salah ke depan, baru sekarang. Berarti yang ada sana jangan-jangan itu yang menjadi dalam konteks usulan itu jangan-jangan kepentingan rejim masa lalu. Nah, Prabowo oke, padahal itu banyak melanggar. Pertama asas legalitas. Kedua, negara Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat bukan Marktstaat. Kalau seperti ini berarti kekuasaannya Pak Presiden, kekuasaannya para pimpinan saja. Mau maafkan sudah, apalagi pakai nanti kita buatlah strategi, kira-kira begitu isinya, supaya jangan ya ketahuan publik lah. Itu sudah melanggar asas good governance tentang transparansi, keterbukaan, sudah melanggar. Pemerintahan yang bersih. Pada pemerintahan bersih, prinsip-prinsip moral terhadap penyelenggara negara harus baik. Sehingga prinsip-prinsip itu 9 atau berapa kalau dipecah bisa 11-13. Salah satunya transparansi. Itu ada di undang-undang. Salah satunya banyak di undang-undang itu. Salah satunya di undang-undang nomor 28 tahun 1099 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Ada prinsip itu. Dan kita udah laporin si Usman waktu itu. Jadi kayak itu jadi hilang. Jadi berarti ulang itu pertama harus ada amandemen, Bang. Ya kan? Terus Pancasila lagi keadilan. Jangan nanti Pancasila jadi dikerdilkan. Karena sudah melanggar asas keadilan, melanggar sumber hukum UUD 45. Yang bahaya kalau sila pertama ketuhanan diganti dengan keuangan yang Maha Esa. Waduh. Artinya ketika menyentuh keadilan saja sudah hancur, tentu melanggar semua asas tuh. Iya, pasti. 1, 2, 3, 4 dan 5 include. Nah, jadi seperti itu. Terus melanggar lagi apa, Bang? Pola tuntutan. Kan harusnya nuntut
penyidik polisi, KPK, penyidik Dihapus JPU. itu. Otomatis berubah itu undang-undang, lihat tuh banyak nggak? Nah terus satu lagi nih, kita kan terkait nih TPUA, Bang Egy advokat senior, ya kan? Itu undang-undang advokat tujuannya membela. Kalau sudah penguasa turun langsung tawar menawar, jadi kayak debt collector, maaf tanda kutip nih, ya kan? Hapus fungsi advokat, rubah lagi advokat, rubah lagi undang Polri, undang KPK, undang-undang kejaksaan. Waduh, repot. Undang-undang KUHP, ya kan? KUHP kalau pejabat itu kan hubungan korupsi itu pasti pihak swasta, korporasi dengan penyelenggara negara. Kalau cuma korporasi sama korporasi itu bukan korupsi, itu penggelapan KUHP. Walaupun istilahnya kok korupsi juga di perusahaan, padahal itu maksudnya penggelapan. Ini di swasta ya. Tapi kalau di pemerintah itu pasti ada dua, korporasi pihak swasta dengan ASN, pejabat publik atau menteri atau apa, atau orang yang pemegang tender dan lain-lain. Atau ASN toh dia korupsi uang tanpa adanya proyek, tanpa adanya join kepada korporasi. Nah itu jadi hapus lagi. Undang-undang ASN hapus, semuanya Bang. Ini berantakan semuanya. Jadi seolah-olah penguasa jadi tukang tagih. Sementara Kapolri dan lain-lain semuanya kita menyatakan sikat debt collector. Tapi ambiguitas, dualistik, ya kan? Dia bilang jangan, jangan itu ternyata digantiin Bang. Kan begitu. Belum yang sudah dipakai. Nah bagaimana kalau orangnya ketahuan Bang, udah pensiun Bang baru ketahuan, triliunan sisa rumah doang yang puluhan juta. Itu di penjara apa dimaafin? Ayo pakai kan kalau itu peraturan diberlakukan dimaafin dong. Dimaafin. Yang penting dia bayar kembali nggak seberapa, nggak semuanya. Orang nggak ada bagaimana nggak ada? Nah itu dan Bang, ingat tuh Bang, pelacakan untuk itu investigasi penyelidikan, belum penyidikan nih, belum dik, baru lik. Itu sudah makan biaya. Yang Singapura ya jangan ada, karena infonya ada, ternyata udah dijual, habis. Belum yang digelapin semua. Bisa rumah, uang udah banyak keluar ke Swiss, kan Interpol kan, main kan. Tuh, kayak gitu. Jadi nih apa tujuannya mau dibuat nih semuanya nih? Karena apa? Karena ini banyak pertentangannya sampai kepada tadi saya bilang bisa-bisa Pancasila udah bukan harga mati lagi karena keadilan, ketuhanan Maha Esa tentang makna os jubedil itu habis punah. Ini juga antara kebijakan ini mengalahi undang-undang. Jangan-jangan dia nanti menyempurnakan omnibus law, satu undang-undang yang kecil, sederhana, simpel, omnibus, angkutannya kecil, simpel, sederhana, tapi mencakup semua. Terus bagaimana kalau bertentangan? Ada undang-undang bertentangan, langsung aja kepres tuh cukup. Fungsi DPR mah MK udah habis tuh untuk merevisi, memperbaiki undang-undang. Jadi yang tinggi nanti Undang-Undang Dasar 45 apa omnibus? Ini karena nih gejala-gejalanya ke arah sana nih Bang. Ini tadi kan harus rubah semua nih. Yang nyayur kan kawan-kawan anak buah Bang gitu. DPR yang nggak bagusnya. Ada nyayur itu Bang. Undang-undang waduh banyak banget. Iya. Satu pasal tuh yang saya dengar satu pasal tuh 3 miliar loh. Nah, jadi nggak bakalan, saya nggak tahu tuh. Jadi gini Bang, sebegitu banyaknya undang-undang yang akan dibuat dan nggak bakalan beres Bang karena saling bertentangan terus. Artinya akhirnya perlu kumulasi undang-undang, satu dikumpul, diakumulatif. Yang nggak cocok sama dia, keluarin kepres. Ikutnya ikut yang ini. Nggak dipandang lagi, padahal MK itu objek MK adalah undang-undang bertentangan kepada UUD 45. Jadi kalau ada undang-undang bertentangan dengan omnibus tapi tidak bertentangan kepada UUD 45, digugurin aja Bang. Padahal nggak bertentangan. Itu yang ngeri Bang. Ini akhirnya ke sana karena semua nih undang-undang jadi kacau. Undang-undang Polri, undang-undang kehakiman, tadi kan asas government, bahkan jangan-jangan tap MPR tentang etika.
Karena itu kan pejabat banyak tuh terlibat pasti. Kalau korupsi itu pasti terlibat. Korporasi Tap belum tentu. MPR nomor 6 tahun 2001. 2001. Jadi etika itu nggak diperlukan. Dan bingungnya bisa membatalkan mencabut tap MPR kan susah. Abang yang jago tata negara gimana? Nggak bisa. Orang udah berlaku itu udah Mesti turun pada MPR undang-undang. Enak aja bukan pada masanya, ya kan? Nah, jadi saya rasa nih mudah-mudahan dengan masukan kali ini Pak Prabowo jadi dengar, Bang. Oh iya ya, itu benar juga itu. Kalau benar, kalau anggapan nggak benar. Tapi kita berani debat nih, ya kan? Kita berani kan debat, Bang? Berani. Bahwa perbuatan memaafkan itu bisa melanggar asas keadilan, bisa melanggar kepastian hukum. Manfaat ada tapi sedikit, artinya tidak bermanfaat. Harus bermanfaat hukum itu, dan berkepastian hukum, melanggar bermanfaat, tujuan hukum keadilan. Iya, itu paling puncak hakikat hukum. Istilahnya itu salus populis. Oke, sekarang fokus. Solusi antum apa? Jadi bukan dimaafkan, karena dalam prinsip hukum itu ada dua, Bang. Sanksi pidana dan perdata. Ini dijadikan perdata. Jadi orang nanti akhirnya apa? Berebut korupsi. Kalau ketahuan kita pulangin. Jadi bagaimana? Jadi makin canggih nanti, Bang, antisipasinya terhadap perilaku korupsi si para koruptor ini bersiap-siap. Apa dia main kepada oknum-oknum penjahat ini, ya kan? Atau dia main tetap korupsi kan nanti dimaafin. Nah, itu tadi saya bilang berlomba sebanyak-banyaknya, tapi dia buat ini preparing, antisipasi terhadap itu. Jadi solusi saya hukum itu memang namanya pidana. Koruptor itu kan undang-undangnya aja yang mengatur adalah undang-undang yang boleh disebut tuh KPK itu antibody, Bang. Ya kan? Super untuk menangani super kejahatan. Apa istilah hukumnya, Bang? Obstruk. Bukan. Ordinary. Extraordinary crime. Extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Jadi tapi, bukan luar biasa. Luar biasa ujung-ujungnya diampuni. Dan itu melanggar tadi, melanggar KUHP, melanggar hukum acara juga berubah, tapi tidak diubah. Nah, kalau mau dirubah tadi tuh, jadi lama sekali prosesnya. Jadi janganlah melanggar asas kita. Jangan mengajari gitu loh. Jangan mengajari, jangan mengajak orang. Ya mohonlah Pak Yusril atau Bang Yusril, kan dia lebih tua dari saya, mungkin dengan Bang Egy sama apa gimana umurnya? Ya tua saya lah. Nah, kalau dengan saya mungkin tuan Pak Yusril sedikit. Oh, kalau sama Yusril, tua Yusril. Nah, berarti kan abang kita. Ya, abang kita. Nah, dalam sisi kebangsaan dia abang kita ya, sisi warga negaraan. Jadi artinya itu sistem persuasif tersebut tidak pantas untuk pidana. Jadi jalankan dulu. Kalaupun ada rencana seperti itu, undanglah kita bagaimana supaya nggak saling bertentangan. Itu ada alternatif terakhir, opsi terakhir. Kalaupun mau, karena namanya perkara pidana ya ada sanksi pidana. Jadi harus dirampas, memang harus dirampas. Nggak perlu kesadaran. Dimintakan kesadaran, kalau nggak pulang baru. Tadi tuh dengan berbagai gejolak, ya kan, alangan-alangan itu. Jadi janganlah melanggar hukum itu sebagai suri tauladan, karena presiden, menteri itu role model bagi kami, bagi rakyat. Kalau kami insya Allah nggak ikut-ikutan lah yang begitu ya. Seperti Bang Egy bilang udah nggak ngarepin lah itu. Nah, jadi sekarang yang kedua tadi apa, Bang? Lukisan. Soal lukisan. Nah itu kan ada undang-undang kebebasan berekspresi. Ya kan, jangan dilarang lah. Padahal udah benar ini menurut saya, Bang. Kalau benar itu cerita itu, kalau nggak benar jangan juga ditahan itu kebebasan berekspresi. Apalagi kita yang membaca. Tapi faktanya kejadian udah terjadi, kok Fadlizon cicing we gitu. Nah itu nanti dulu kita kupas. Artinya jangan diganggu dengan pidana orang tersebut. Dia sudah mengalami kerugian ketika ditutup galerinya. Iya. Itu sudah melanggar hukum yang menutupnya. Kenapa? Harus dibuktikan dulu, proses hukum dulu. Betul nggak dia melanggar etika, moral? Yang ada juga Gibran yang melanggar moral. Malah, kan abangnya Kaisang, malah Kaisang. Kenapa Kaisang nggak nyuruh?
Kapolri, ya kan? Kalau benar itu Abang bilang tadi perintah Kapolri sama Mendagri. Mendagri harus perintahkan aja itu. Mendagri sama itu supaya dorong Pak Prabowo berhentiin kubu apa? Kenapa jadi dia malah yang tadi dilindungi undang-undang, debatable paling enggak, ya kan? Karena memang saya lihat tuh ada juga yang telanjang bang, tapi kan nggak ada pesana dan dia punya makna, dia bisa jelaskan. Coba tanya dulu, jangan main beredel-beredel begitu aja. Jadi kebebasan berpendapat ada, ya kan? Dalam Undang-Undang 998. Hak Asasi Manusia nomor 28 tahun 99 berdasarkan pasal 28 UUD 45. Nah, undang-undang tentang pornografi masukkah mungkin di situ. Tapi kalau yang gambar petani tadi nyuapin itu kan bukan pornografi. Laki kan boleh di Indonesia foto atas pinggang. Kalau yang telanjang boleh, tapi nggak kelihatan, nggak ada pesana. Depannya wanita. Makanya argumentasi dulu. Kenapa? Karena itu karya seni. Giliran yang begitu kritis. Giliran yang itu kalau benar Kaisang nih, itu abangnya dulu di itu 99,9% pupu papa menghina Bapak Prabowo. Mau sebelum jadi presiden lalu sudah perilaku masalahnya etika tadi TAP MPR 6 2001. Ijazahnya juga diragukan. Ijazahnya juga. Informasinya 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Australia. Kok bisa jadi S1, bisa jadi D1? Emangnya Australia sama Singapura tunduk? Udah mengadopsi sistemnya sama kita? Enggak. Kalau iya tolong jelaskan, ya kan? Gimana ceritanya ini Diknas ini urusan ini? Kok jadi setara D1? Padahal untuk diploma itu harus lulus SMA, nggak bisa SMP langsung D1, D2, 3. Dia karena 4 hitungannya dari SMP, Bang. 4 dari D1. Paham nggak, Bang? Iya. SMA kelas 3 lulus 1 tahun. Dia kuliah atau kursus. Itulah jadi D1. Nah, dia nggak ada SMA-nya. SMP berarti. Ini logika apa? Logika ketentuan Diknas. Jadi itulah. Jadi harusnya tuh kalau benar ini yang berita ini Kaisang yang mau nyuruh, harusnya di sini Fadlijon melapor Bang ke Presiden. Ya kan? Karena ini melanggar etika jabatan, hierarkis jabatan dilanggar. Fadlijon lebih tinggi. Menteri. Cuma dia itu hak prerogatif Bang, satu paket. Nggak bisa. Kalau benar nih, nggak bisa Fadlijon memberhentikan. Dia lapor ke Presiden. Nanti Presiden yang mecat itu. Karena apa? Sudah melanggar etika hierarkis jabatan. Nah, itu melanggar. Nah, itu Giring harusnya diberhentikan. Jadi sepertinya gini, karena saya pengamat, kita kan pengamat. Bagaimana jangan-jangan Fadlijon setuju? Nah, itu kan kita nggak ada dalam berita. Kita jangan mengada-ada. Jadi gini, kalau menurut kita kan pengamat kan, walaupun Bang Egy pakai logika hukum, kan udah tahu si Giring ini melanggar etika jabatan dalam arti hierarki. Sudah terjadi. Kok nggak ada klarifikasi dari Fadlijon? Kok nggak ada laporan polisi? Atau nggak lapor ke presiden? Nah inilah, kalau lapor ke presiden kita belum tahu. Ya maksudnya lapor ke presiden tahu, lah paling tidak. Ya kalau transparansi memang itu harus disampaikan. Cuma permasalahannya ini mungkin internal gimana. Saya yakin tanpa dilaporkan juga Pak Prabowo tahu. Nah ini masa politis internal mungkin momentum tinggal nunggu. Tapi kalau memang 6 bulan setahun nggak diberhentikan itu Giring, itu memang udah nggak bener. Ada sesuatu. Jadi sepertinya di backup Bang. Abang kan sama pengamat politik juga. Walaupun abang nggak tulis nama pengamat politik, tapi kan logika abang main. Ya kan? Kadang-kadang pendapat saya itu abang protes kasih masukan, oh benar nih. Emang senior jam terbangnya lebih banyak. Nah, jadi menurut saya bahwa kita tunggu dulu nih momentum. Yang jelas tanpa melapor pun rekan Fadlijon terakhir kita ketemu waktu di Bandung ya, Bang. Iya. Ketemu di Bandung waktu saudara kita Habib Bahar bin Smith di Bandung. Iya, Bahar bin Smith. Nah, jadi nanti bagaimana
kelanjutannya kita lihatlah, karena kita juga kan belum 3 bulan. Bapak Prabowo sudah ada 3 poin yang positif yang dibangun sama beliau. Gini, kekhawatiran saya gini, brother. Sebelum 3 bulan, artinya belum sampai 100 hari, dibikin citra yang nggak bener pemerintahan Prabowo. Citra ya. Itu termasuk yang di internasional. Termasuk yang ini, lihat tuh nggak punya wibawa. Iya, Wapresnya gitu. nggak tetap dia pakai. Nanti ada akumulasi orang mendemo Prabowo. Iya, karena Prabowo membiarkan. Secara hukum tata negara siapa? Degradasi moral terus terjadi. Yang tanggung jawab moral ya Prabowo, moral dan hukum. Nah, maksudnya tadi juga tuh, apabila tadi ambigu itu melanggar banyak hukum, ternyata berlaku. Tadi degradasi moral ternyata berlanjut. Ya berlanjut. Ya berlanjut dari berlaku lah. Iya berlaku. Ternyata jujur Bapak Prabowo, ya kan? Dia bilang saya akan melanjutkan. Tapi di samping itu beliau jadi buruk di mata Bang Egy, di mata publik, ya kan? Kok ujung-ujungnya kalau di mata Egy mah nggak penting lah siapa sih kita kutuk kupret lah kan. Tapi di mata Allah yang harus kita ingat. Wah, itu dia. Jadi pertanggungjawabannya berat sebagai pemimpin. Allah itu nanti buat closing aja. Neraka itu. Buat closing aja, jangan nafsu senior. Iya, oke. Jadi saya belum selesai nih, akhir kepotong ya. Iya, tapi kan untuk melengkapi. Jadi itu sangat ambigu. Jadi bilang saya akan lanjutkan, tangkap, ya kan? Saya kejar walaupun sampai Antartika, walaupun sampai padang pasir. Kata dia ya. Iya, saya akan kejar. Ujung-ujungnya ya pulangin lah, nanti kita, ya kan? Beda, jadi kontras sekali. Ini ada apa? Apakah ada yang mengganggu? Ada yang menekan? Ada yang menekan? Jangan. Itu kan menteri-menteri Anda juga. Nah, kayak menteri gini, Bang. Yang pernah terpapar tanda kutip, kok dia pakai yang jelek siapa? Prabowo. Yang hebat, walaupun kita nggak bilang dia jujur, wah itu orang pembohong besar. Yang hebat dia, yang tadi si pembohong itu raja bohong, lip service, ya kan? Hebat, dia bisa ngatur, jenderal dia atur, padahal dia ngotot gebu-gebu, ya kan? Nah, jadi demi kebaikan, kalau kami Bapak Prabowo, saya sering kritis Bapak Prabowo ketika kita 2019, tapi itu niatnya baik, jelas kita hancur-hancuran sampai ditahan teman saya, ya kan? Kita juga, waduh. Jadi gimana closing statement? Closing statementnya begini, dari saya duluan ya, Bang Egy ya. Silakan. Closing statementnya Pak Yusril, tolonglah fokus kepada yang lain. Jadi fokus dulu nih sebelum ada asas legalitas. Nanti kita itu debatable, masuk itu harus lewat DPR. Jangan konyong-konyong. Udah melanggar hak warga negara seluruh Indonesia, termasuk hak Pak Yusril sendiri. Nah, baik presiden. Jadi itu anggap aja wacana dulu, ya kan? Bukan berarti kami nih ikut setuju, wacana dulu. Karena mungkin argumentasi dari Pak Yusril yang ahli hukum ternyata benar, ternyata bagus gitu loh. Jadi sekarang asas legalitas dulu. Namanya orang salah harus dihukum. Jangan sampai maling, pencuri sebuah pagar di kantor pemerintah digebukin, nyolong besi, nyolong potongan kabel. Ya, nyolong bola-bola lampu yang banyak di gudangnya mungkin digebukin, di penjara, di sel dulu berapa puluh hari nunggu vonis di penjara. Sementara yang koruptor di dalam gedung itu juga sama. Tadi gedung pemerintah milik uang negara. Nah, sekarang yang koruptor di dalam gedung itu milik uang negara, cuma nilainya beda. Yang 1 jutaan, yang ini triliun. Dimaafkan, Bang. Yang satu digebukin. Ya. Kadang-kadang ditembak betisnya, Bang. Pura-pura lari, diinjek, diger. Kalau di masyarakat dibakar. Ada yang dibakar gara-gara nyolong ayam. Jadi keadilan itu kan ya adil. Adil itu ya adil, seimbang, patut gitu loh. Jangan topi ditaruh di kaki. Itu nggak adil. Nggak proporsional. Sepatu taruh di kepala. Sepatu taruh di kepala. Topi ditaruh di kaki. Jadi begitu. Jadi makna keadilan itu kayaknya bukan nggak ngajarin burung terbang,
nggak ngajarin ikan berenang, ya patutnya proporsional, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Itu Osbudil. Nanti di pengantar saya harus masuk. Ada berapa itu tulisan? Ya nanti saya masuk, jangan dia lupa deh nggak kumpulin. Katanya mau masuk. Dan kalau pejuang rekannya sedang diedit. Nah, kalau rekannya nama DHL yang katanya tuh dari dulu udah berteman, sampai ke Malaysia, sampai ke Arab, waktu Wakapolri ketemu kemana-mana. Terus ternyata nggak masuk di kata pengantar, ya nggak apa-apa. Ya kan? Orang nggak nanya-nanya, waktu itu Wakapolrinya Safrudin. Nah, Safrudin mau ketemu, saya lewat memperperantarai HRS, beliau imam kami, Bang Egy, Safrudin, waktu itu Wakapolri. Nah, itu kami benar-benar jadi membenarkan bahwa Habib Rizik itu kalau benar-benar kan Interpol yang main kalau beliau salah ini pejabat banyak yang antri, saksinya ya, saya satu itu dan nggak sengaja saya disampaikan oleh IB, Bang Egy ada tuh sekarang masih di Madinah, kasih tahu hari kami ketemu di sana atau hotel lagi nggak taunya di jam-jam tawar, lantainya beda. Itulah kita ini udah ditakdir sama Allah di Lauhul Mahfuz ya. Iya. Nah, itu benar-benar demi Allah ini. Nah, akhirnya ya terus terang saya juga yang batalin. 3 tahun setengah setelah batalkan pertemuan itu baru saya sampaikan. Karena takut beliau tersinggung. Kok udah setuju titik akhir yang batalin saya juga karena saya waktu itu terbayang, Bang. Maaf nih, Bang. Bukan Wakapolrinya, pokoknya oknum yang jahat di restoran itu dimanapun lah yang kita tentukan, kita udah lupa kan. Saya ingat terbayang Munir, Bang. Wah, ini Bang Egy, saya bilang yang kena kan Bang Egy mah gua ntar. Ya kan? Yang laporkan ya orang itu. Itu ada tamu gini. Tangkap kita. Jadi gitulah, mudah-mudahan Pak Yusri membatalkan niat itu. Bapak Presiden juga kalau mau dengar, kita ini warga negara Indonesia ikhlas. Kita ada ya, imam kita menyatakan jangan colek Pak Prabowo. Kita ikut. Walaupun kita sebenarnya dukung Anies, ya kita ikut aja. 2014 kita dukung, 2019 kita dukung. Akhirnya kita marah, tadi saya bilang kesel. Sekarang kita membela Anies, kita dukung lagi. Paling enggak kan Bang, kalau kita tidak objektif, kita netral aja Bang. Ya kan? Orang bukan pilihan kita, tapi kita dukung. Kita akui beliau bagus dalam belum 100 hari ini sudah ada itu upah buruh naik, koruptor ditangkap, terus apalagi tuh ada program lagi nih, mungkin ada 5 amnesti. Oh kalau kita 6 sama makan program untuk orang yatim, anak miskin. Menurut Abang nanti dalilnya Abang tuh yang bijago. Jadi sudah ada 6 poin yang kami lihat positif. Cuma janganlah tadi ya, janganlah. Nah, moral yang seperti ini yang harus dilanjutkan. Moral yang memberikan makanan kepada orang miskin, itulah yang dilanjutkan. Termasuk penegakan hukum. Yang bagus itu yang pertama, saya akan kejar sampai ke Antartika sekalipun. Dan padang pasir. Ternyata ya nanti kita buatlah bagaimana supaya nggak ketahuan. Itu sudah melanggar asas transparansi. Biar diam. Iya sudah melanggar. Banyak dirombak nyayur yang di Senayan Bang. Tapi itu kan sebentar. Karena nggak berkepastian, nggak bermanfaat sedikit dan tidak adil. Dan dipastikan tidak adil. Orang maling ditembak, digebukin, yang triliunan dimaafkan. Belum tadi kriteria kategori bagaimana sih yang dimaafkan itu? Kalau di uangnya sudah habis, sudah dipakai, cuma ada segini, pengeluarannya udah banyak, udah mau kemana-mana, orang udah dikejar, udah diinvestigasi intensif, kompleks nih, orang ini kena nih. Nah, sisa puluhan juta yang ada di rumah doang. Ujung-ujungnya, pakai lagi, kasihan lah, udah tua, udah pensiun. Itu namanya nggak berkepastian hukum. Demikian cukup Bang. Dari saya, oi. Ya. Lawan kita udah umur. Tadi saya ngantuk duluan.
beliau tegar. Giliran beliau, saya yang mulai ngantuk. Enggak. Saya kan Beliau sangat mendengar. Kalau yang namanya tidur itu nggak mendengar. Oh gitu. Saya mendengar sekali. Oh, iya. Jadi nggak tidur. Nah ini asasnya. Asas Iya. Ketuhanan Maha Esa merujuk dari Iya. Al-Quran. Iya betul. Saya udah ya. Nah sekali lagi lah kalau gitu. Apa lagi? Silakan. Statement ya. Jadi bang, insya Allah kita orang-orang yang diberikan kemuliaan. Amin. Ya kan? Sekarang nggak kita berjuang terus, tapi akhirnya yang terbaik. Wabil akhirati, walal akhirati hasanah. Ya kan? Wabil akhirati khairul laka minal ula, walal akhirati khairul laka minal ula. Ya kan? Kita harus percaya tuh. Akhirnya yang nanti pun nggak apa-apa. Karena ada janji, bang. Ya. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Dua kali tuh. Nah, itu. Setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, kemudahannya nanti. Walal akhirati khairul laka minal ula. Kata abang kan saya suruh belajar juga. Jangan. Iya kan, jangan teori-teori orang Belanda melulu. Menjajah. Ya. Yang satu Alam Nasroh. Nggak tahu tuh suratnya apa. Yang satu Waduha, yang Syria. Nah, silakan. Ya, saudara-saudara, begitulah ciri khas DHL. Ya. Saya closing statementnya untuk yang pertama, keturunan juga atau bukan turunan, bahkan di atas konstitusi adalah ayat suci. Jadi etika kita dalam memahami ayat suci Al-Quran harus kita tempatkan di atas konstitusi. Konstitusi kita Pancasila dan UUD 45. Pokok dasarnya itu. Nah, ayat-ayat Quran namanya ayat suci karena wahyu Allah. Nah, wahyu Allah dalam perspektif konstitusi telah terangkum dalam Pancasila dan UUD 45. Khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Pasal 29 ayat 1 UUD 45, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Rujukannya. Tuhan yang Maha Esa siapa yang dimaksud? Allah. Di mana nama Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dan didukung rasa luhur bangsa, dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Luar biasa, itu ada di Mukadimah alinea ketiga. Jadi nggak bisa lepas dari pasal-pasal organiknya yang di pasal 29 ayat 1. Absolut menurun, nggak bisa. Kalau nggak ngapain jadi paradigma yang preambel gitu loh. Jadi preambel itu utama dari substansi undang-undang di bawahnya. Maksudnya jabaran teknis undang-undangnya. Hierarkisnya itu preambel dulu, pembukaan UUD 45. Karena Pancasila itu adanya di alinea keempat. Pancasila itu ada di alinea keempat. Sebenarnya cukup Undang-Undang Dasar 45 ada. Udah nggak usah pakai Pancasila dan UUD 45 karena Pancasila sudah including ada di dalam alinea keempat dari pembukaan UUD 45 gitu. Hakikatnya preambul itu nggak boleh yang menemen tuh. Nggak boleh. Kalau pasal lain boleh. Iya nggak boleh. Itu pun yang tidak. Makanya preambul nggak ada yang berani, emang nggak ada. Ya turunannya kalau yang masih menjelaskan, ya kalau turunan undang-undang itu masih mengacu kepada preambel, itu juga nggak boleh dirubah karena itu tafsir secara namanya konsekuensi logis. Jadi konsekuensi logis hukum mengacu kepada paradigma preambelnya, kemudian dilaksanakan di UUD 45-nya. Pemilu. Ya, boleh. Nggak boleh. Bukan haram lagi, batal demi hukum. Harusnya. Nah, oleh karena itu Prabowo yang terhormat dan sedang dimuliakan Allah. Ingat loh, sedang dimuliakan Allah. Apa? Dikasih fasilitas,
presiden kemana-mana dihormati, semua apapun sampai urusan pribadinya pun dijaga sama negara, ada pas pampres dan lain sebagainya. Luar biasa kemuliaan yang Allah berikan sebagai presiden. Tapi at the same time, saat waktu yang sama, Prabowo bakal dihinakan oleh Allah. Apabila tidak amanah, tidak fatona, tidak sidik, tidak tabligh, sebagaimana syarat pemimpin menurut Rasulullah. Itu yang ingat loh, at the same time, saat yang sama terhina. Kalau tidak pegang teguh janjinya di pasal 9 UUD 45 dengan jelas menyatakan sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya demi nusa dan bangsa. Itu janji pakai Al-Quran belakangnya itu. Berarti Al-Quran itu ayat suci harus di atas konstitusi. Itu filosofisnya, nggak bisa, nggak masa ayat suci dikentutin, ayat suci nggak dipakai, diignore, nggak bisa. Nah, ayat suci Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah, ya, ayatnya 38 dengan jelas menyatakan di sini. Adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, dulu kan belum dikenal istilah korupsi. Secara besar sama, intinya sama, mencuri, nimpe lah, bahasa Jakarta kita nimpe itu, orang-orang penimpe itu kurang ajar tuh. Potonglah tangan mereka, tangan keduanya, sebagai balasan atas perbuatan mereka yang lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu potong tangan. Potong. Bukan potong tahanan. Bukan potong tahanan. Di kita potong tahanan coba. Aduh. Dan sekarang bukan lagi itu, lebih tinggi lagi, dimaafkan. Jadi itu namanya degradasi moral gitu. Kurang ajar, ya. Jadi kalau mau ngelawan kita pakai argumentasi. Jangan lu mentang-mentang. Iya bakal dong. Ini Quran ini. Kalau lu melawan Quran lu kafir, udahlah, jangan berdebat sama kita. Dalam konteks Al-Quran. Insya Allah. Nah, tapi saya wajib ingatkan saudaraku, sahabatku Prabowo Subianto dan juga Yusril, masih ada waktu. Taubat jangan dilaksanakan. Ya, jelas ya. Nah, yang kedua, dalilnya dalam perspektif Al-Quran juga. Itu kita lihat suratnya tetap Al-Maidah sama, tapi ayatnya 62. Di ayat 62 dikatakan begini, ini saya kutip, antum punya pendapat tadi. Dan kamu akan melihat, nah kata Allah deh, dalam surat Al-Maidah ayat 62 ya. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka, dalam hal ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ngapain di antara mereka itu orang Yahudi itu? Berlomba-lomba dalam berbuat dosa. Tadi itu gitu. Jadi orang Yahudi itu ciri khasnya berlomba-lomba korupsi. Ditambah lagi tadi pasal 55 KUHP. Kalau diizinkan oleh Prabowo sebagai presiden, kan menteri cuma pelaksana aja, ya. Itu ikut serta memperkaya diri orang lain. Boleh saya tambahin sedikit? Ya, ini apa istilahnya, berlomba dalam dosa. Boleh saya tambahin? Boleh dong, boleh. Pasal 55. Iya. Saya pasal 52 Bapak Prabowo, bahwa aparatur atau penyelenggara negara yang disfungsi, maka ancaman hukumannya bisa ditambah sepertiga daripada itu. Misalkan 12 tahun, 10 tahun, tambah sepertiga. Bisa ancaman hukum itu. Pasal 52 KUHP. Kok malah dimaafkan kan? Aduh. Apa ya ini kawan kita Pak Yusril? Pasal 52 KUHP. Nah, pasal 55-nya turut serta. Bisa jadi obstruksi. Jadi yang kedua dari ciri orang Yahudi. Everybody dengar nih. Ciri orang Yahudi tadi berlomba dalam berbuat dosa. Yang kedua, ciri orang Yahudi adalah menciptakan permusuhan
Iya, dia jadi kan adu domba. Nah, jadi masyarakat ini kan diadu domba. Dulu kita sudah diadu domba oleh Jokowi itu. Cebong, kampret. Itu adu domba, itu ribut kita. Jadi yang membuat adu domba sistem yang diberlakukan. Apa? Sistem pemilu. Pemilu itu substansinya adu domba. Berlomba-lomba dalam dosa. Siapa yang ngasih duit besar, dia yang dipilih coba. One man, one vote. Jadi tergantung suaranya itu berapa harganya. Itu kan berlomba dalam dosa, berlomba dalam permusuhan. Kita punya kualitas insya Allah. Ikut pemilu, nggak pakai duit, kalah, pasti kalah. Lu siapa lu? Nggak ada duitnya. Karena yang berlaku sekarang bukan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan. Yang berlaku adalah ideologi liberalis kapitalis. Kombinasi dengan komunis menciptakan permusuhan, kombinasi dengan fasisme model Yahudi. Ini acak adut, namanya sinkretisme gitu deh dalam teologi. Nah, maka yang ketiga. Tadi kan yang pertama berlomba dalam dosa, yang kedua menciptakan permusuhan. Nah, yang ketiga ini memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Memakan haram. Tadi pemilu dengan sistem sogok menyogok, bansos 560 triliun habis dalam konteks kemarin itu. Untuk si Fufu Fafa jadi wapres. Nanti naik 12%. Kita yang bayarin ya. Kita yang bayar dengan pajak naik jadi 12%. Wahai Prabowo, presiden yang sedang dimuliakan Allah. Karena Anda masih amanah, masih berani. Apalagi waktu di luar negeri bela Palestina, top. Ya, walaupun si Erdogan nggak setuju, saya lawan Erdogan itu. Ya, orang-orang Turki yang di Indonesia dengar ini. Ya, jangan singgung-singgung kursinya Prabowo ditendang, disenggol gitu ya. Kurang ajar itu. Jadi oleh karena itu, dalam konteks ini, inilah kelakuan orang Yahudi. Nah, pertanyaan seriusnya, gitu loh. Kenapa pemahaman kita Yahudi hanya Israel? Pola pikir ya. Yahudi itu dalam perilaku, pola pikirnya itu, behaviornya itu 3. Berlomba dalam dosa, menciptakan permusuhan dengan adu domba dan lain sebagainya, dan makan yang haram. Artinya cara-cara mendapatkan rezekinya itu haram. Termasuk ada riba. Sementara kalau riba menurut hadis sama dengan berzinah dengan ibu sendiri. Itu hadis itu. Bagi yang ulama ngerti-ngerti, bicara dong. Anda nggak pernah bicara, padahal ngerti Quran dan hadis gitu. Saya kan bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Saya advokat. Udah. Atau advokat yang ulama ya, berimu intelektual. Nah, yang penting lagi nih ayat 63-nya. Ya, jadi 3 hal tadi saya ulangi, ciri khas Yahudi. Jangan lihat Yahudi dari ras, keliru. Lihat Yahudi dari perilaku, behaviornya, dari cara berpikirnya, dari spotnya, sifat tadi yang 3 itu, pikiran, ucapan, tindakan, spot orang Yahudi ada 3 tadi itu. Ya, berlomba dalam dosa, senang dengan permusuhan, dan makan yang haram. Nah, sekarang siapa Yahudi itu? Dijelasin di 63-nya. Quran ini dahsyat, Bos. Hebat ya Quran ini. Ya. Jadi 63-nya Allah menyatakan begini. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong? Siapa yang berani bersaksi Jokowi tidak bohong? Siapa? Kebohongannya sudah, hitungan kita waktu itu 66 kebohongannya itu. Makanya kita gugat ke pengadilan Jakarta Pusat.
Sekarang mungkin udah lebih dari 100 kebohongan. Pada saat itu Pak Ridwan bilang 100 lebih. Apa? Pada saat kita sebut 66. Pak Ridwan bilang, nah lebih. sekarang Pak Ridwan kok Mungkin 200. masih takut sama Jokowi. Sekarang Ya kalau nggak takut, 19,9. usulin si Giring dipecat itu. Kalau berani. Kalau nggak berani ya udahlah, jangan ngomong kok, jadi aktivis lah. Ya. Jadi mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Diulangi lagi loh. Yang disebut siapa subjek di sini? Ulama dan pendeta. Jadi saya teringat peristiwa yang kemarin. Kalau saya salah jangan dilaporin polisi dong, bikin aja podcast lagi, bantah Egy nggak benar gitu. Itu baru benar, kebebasan berpendapat namanya. Misalnya kemarin, selama ini saya hormat dengan Muhammadiyah. Ya, kalau nggak suka, ayo bicara. Kenapa dia terima proyek batu bara yang bekas-bekas itu, ya, sehingga makan yang haram itu? Karena menurut konstruk, jangankan menurut Quran, konstruk Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Itu kata Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Bayangkan tuh. Pertanyaan seriusnya, emas, kelapa sawit, batu bara dan semuanya tadi apa dikuasai negara? Kan enggak. Sejak 1962 Freeport, emas dikuasai oleh Amerika. Sampai hari ini enggak ada yang berani lawan Amerika. Apa salah kalau kita berarti Indonesia ini antek dari Amerika, penakut, dijajah? Padahal tugas pokok presiden antara lain menghapus penjajahan di muka bumi. Tidak boleh ada penjajahan. Kata UUD 45 menjadi tugas pokok presiden. 1, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut ketertiban dunia. Ya, dengan menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi. Itu undang-undang dasar, bukan kata preambel itu. Di alinea keempat, bukan Egy Sujana. Kita hanya mengutip sebagai intelektual. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa ulama kita dan juga ya teman-teman lain yang pendeta tadi kok nggak berani ngomong, lidahnya keluh. Ada orang bohong, dia ikut jadi bohong. Kenapa? Makan yang haram. Haram. Kasih makan anak istri kok haram. Itu uang rakyat, nggak boleh diprivatisasi, nggak boleh. Minimal 4, 1 api, ya api itu ya minyak dan lain sebagainya lah, sumber energi itu. Yang kedua rumput-rumputan, ya itu pertanian. Yang ketiga tanah, ya lahan, itu nggak boleh. Dan sumber daya alam lainnya termasuk yang di udara dan lain sebagainya, ya itu nggak boleh. Nah kita di udara ini, pengetahuan saya mengatakan untuk terbang aja baik di laut maupun di udara mesti ada izin Singapura. Ini perlu diklarifikasi, bener nggak ini? Ketahanan publik kita bagaimana? Ketahanan pangan kita dan lain sebagainya. Nah, saya yakin Prabowo masih ditolong oleh Allah. Karena Prabowo punya program gratis makan kepada fakir miskin. Ah, ini sesuai ara'aitallazi yukadzibu bidin, kata Allah. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka tidak beri makan kepada orang miskin, tidak menolong. Nah, Prabowo menolong. Mungkin dengan program ngasih makan orang miskin pada berdoa, ya Allah, itulah menangnya. Di sini saya kritik Anies, menilai Prabowo 11 dari 100. Artinya kalau dari 10 1,1, itu kan berarti blow on betul itu. Saya kritik Anies, dia adik saya.
Anda keterlaluan itu. Saya juga suka ngeritik. Jadi bukan tapi senengnya angkat telur, ngeritik malah nggak mau. Padahal kita bantu. Padahal itu hebat Prabowo tuh, bisa beri makan orang se-Indonesia loh, ratusan juta, triliunan uang harus keluar. Gimana mikirnya coba? Dan itulah Allah kasih menang, masih dimuliakan karena Allah Prabowo memuliakan fakir miskin. Jadi jangan sekali-kali Prabowo tidak amanah. Saya dengar program makan siang mau dibatalin, Bapak saya nggak tahu nih. Tolong klarifikasi, harus jalan tuh, jangan nanti kau batalkan ini, dicabut kekuasaannya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang kasih kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga yang cabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Allah muliakan, Allah juga yang hinakan si pejabat itu kalau dia tidak amanah, tidak sidik, tidak fatonah, tidak tabligh sebagaimana Rasulullah. Langsung dihinakan oleh Allah. Lihat terakhir siapa? Si Bashar Assad itu, anaknya si Hafiz Assad. Karena tahun 1971 Suriah dikuasai oleh partai Baath, komunis ini. Kemudian bapaknya meninggal, turunin sama anak si Baath. Kurang lebih berapa tahun tuh dia berkuasa sampai tahun ini. Dihinakan, kabur dari negaranya. Bayangkan tuh. Jangan ini terjadi kepada Prabowo. Anda lagi berkuasa. Saya hanya menyampaikan, nggak suka ya nggak apa-apa, aku berarti nggak suka Quran, nggak suka sejarah. Padahal Prabowo waktu bicara di Muhammadiyah mana tuh, NTT apa di mana tuh, sangat top pidatonya, memuji sistem khilafah, ya, memuji kepemimpinan dalam Islam itu. Dan jangan lupa 1300 tahun Islam leading. Tumbangnya di 1924 tanggal 3 Maret gitu loh, di Sultan Turki itu. Nah sekarang udah 100 tahun ini mungkin kebangkitan 2024 ini, dan Allah udah kasih kepada Prabowo, jangan hianati lagi. Kita dukung betul-betul. Jangan sampai batal itu. Jangan sampai batal itu. Nanti ada yang musuh selimut itu batalin. Padahal untuk memperburuk citra Prabowo. Presiden. Justru saya menganjurkan batalkan program mengampuni koruptor. Teruskan tuh kejar sampai Antartika. Teruskan sampai ke padang pasir. Padahal kagak ada yang lari ke sana juga nggak ada tuh. Atau dia kurang penyidik ya Bang. Dia kaburnya banyak ke Singapura karena Singapura nggak ada ekstradisi. Bagaimana, kan dekat Singapura, kok nggak berani dikejar juga? Ke Antartika katanya mau dikejar, Singapura banyaknya itu, Swiss, di BRI, di Mandiri. Kalian semua bukan orang Yahudi, karena orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang apa saja Indonesia. Tapi kelakuan Yahudi, kalianlah Yahudi sesungguhnya. Quran. Siapa yang membantah saya? Silakan pakai ayatnya mana. Oleh karena itu, dengan hormat, Prabowo Subianto jangan salah paham, atau pahamnya salah sehingga menilai TPU ini mengganggu. Enggak, kita nih bantu Anda. Anda Presiden Republik Indonesia, artinya presiden saya juga. Jokowi juga begitu, saya bantu, saya ingin diklarifikasi. 10 tahun dia ijazahnya palsu, artinya presiden ilegal dia itu. Karena untuk jadi presiden harus ijazahnya asli. Ada di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pilpres. Jadi saya berdasar hukum, bukan kumaha aing cek Sunda mah. Bukan maunya gua aja. Oleh karena itu, siapapun yang mendengar ini mau memanfaatkan, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena ini pasti banyak manfaatnya.
Karena yang saya sampaikan Al-Quran. Siapapun yang menggunakan ini, silakanlah gunakan. Jadi saya digunakan sama orang, nggak apa-apalah, gunakan aja. Ibadah kita. Ya, ibadah kita. Manfaatkanlah. Ya. Nah, jadi karena itu para pejabat di negeri ini jangan lu kayak Yahudi, ya, makan yang haram, senang permusuhan, dan senang berlomba dalam dosa. Al-Maidah 62-63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.